konsekuen pada jalan yang dipilih. Etos saya terbentuk ketika pada usia 15 tahun. Saya dijebloskan ke penjara karena dituduh menyerang seorang polisi dengan sebongkah beton dalam unjuk rasa mahasiswa. Sebuah peristiwa dengan perkembangan yang aneh karena kakek saya pada waktu itu menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri dan dia orang yang menandatangani perintah untuk menindak unjuk rasa kami. Salah seorang pengunjuk rasa tewas tertembak ketika seorang polisi yang terkena lemparan batu pada kepalanya menjadi panik dan secara acak menembaki kami. Saya ingat ketika itu sedang berada di tengah kerumunan dan merasa bangga sekali sewaktu ditangkap. Sementara teman-teman saya ketakutan, baik terhadap penjara maupun terhadap orang tua mereka. Kendati demikian, kami berhasil membuat pemerintah takut sedemikian rupa sehingga kami akhirnya diberi amnesti. Ada beberapa manfaat yang nyata dari menunjukkan kemampuan bertindak berdasarkan pandangan sendiri dan tidak berkompromi sedikit pun guna menghindari serangan atau reaksi orang lain. Saya sedang dalam keadaan marah dan tidak peduli soal pandangan orang tua atau kakek tentang saya. Ini membuat mereka takut sekali kepada saya. Maka saya bertekad untuk tidak surut sedikit pun. Andai saya menyembunyikan keikutsertaan saya dalam unjuk rasa itu, seperti yang diperbuat oleh banyak teman saya, tetapi kemudian terungkap. Alih-alih mengaku dengan jantan, saya yakin bahwa saya akan diperlakukan sebagai orang yang tidak berharga. Pura-pura menentang pemerintah, misalnya dengan mengenakan dandanan yang tidak lazim, yang oleh ilmuwan sosial dan ekonomi disebut isyarat murahan. Berbeda sekali dengan membuktikan diri memiliki kemauan untuk menerjemahkan suatu keyakinan menjadi aksi nyata. Seorang paman dari garis ayah mengatakan ia tidak terlalu memusingkan gagasan politik saya yang bisa berubah-ubah. Ia marah karena saya menggunakan cara itu agar bisa mengenakan pakaian yang tidak rapi. Baginya, sikap tidak anggun sebagai anggota sebuah keluarga terpandang adalah pembangkangan yang sulit dimaafkan. Penanggapan saya diketahui oleh khalayak ramai pun memiliki sebuah manfaat besar. Ini memungkinkan saya menghindar dari ciri-ciri luar yang lazim pada pemberontakan khas remaja. Saya menemukan bahwa jauh lebih efektif bertindak sebagai orang baik-baik dan berakal sehat jika Anda membuktikan kemampuan Anda untuk tidak sekadar banyak omong. Sekali, Anda dapat tampil dengan sikap bela rasa, santai, dan sopan. Jika itulah yang diharapkan dari Anda, tetapi jangan terlalu mau diatur. Anda boleh melawan hanya untuk menunjukkan bahwa Anda berhak menentukan jalan Anda sendiri. Surga yang menguap. Surga atau Taman Firdaus Lebanon tiba-tiba menguap. Sesudah beberapa butir peluru dan roket mulai berterbangan di sana. Beberapa bulan setelah pengalaman saya di penjara, sesudah hampir 13 abad terjalin hidup bersama antar etnis yang luar biasa. Sebuah Black Swan yang datang entah dari mana telah mengubah tempat itu dari surga menjadi neraka. Sebuah perang saudara yang sengit berkecamuk antara golongan Kristen dan Islam, termasuk pengungsi Palestina yang berpihak ke golongan Islam. Perang itu brutal karena medan perang berada di tengah kota dan sebagian besar ditembak-menembak terjadi di daerah hunian SMA saya hanya beberapa puluh meter dari medan perang. Pertikaian tersebut berlangsung lebih dari 15 tahun. Saya tidak akan bercerita terlalu terperinci tentang perang itu. Agaknya penemuan bom mesiu dan senjata-senjata yang sangat dahsyat telah mengubah sesuatu yang pada zaman pedang hanya akan membentuk sebuah situasi tegang menjadi sebuah perang saling balas yang tak terkendali. Di samping mengakibatkan kehancuran fisik yang ternyata mudah dipulihkan berkat kehadiran sejumlah kontraktor yang mempunyai kepentingan khusus, politisi yang gemar suap, dan tokoh masyarakat yang naif, perang itu telah menghilangkan sebagian besar warisan kecanggihan yang telah menjadikan kota-kota Levantin terus menjadi pusat rujukan intelektual yang sempurna selama 3000 tahun. Kaum Kristen telah meninggalkan kawasan itu sejak Utsmania berkuasa. Mereka yang pindah ke barat lazim memasang nama barat di depan nama asli mereka. Kini eksodus mereka mengalami percepatan. Jumlah orang berbudaya di kawasan ini turun sampai ke batas yang mengkhawatirkan. Tiba-tiba tempat ini menjadi sebuah ruang hampa. Menurutnya jumlah orang terpelajar sulit dipulihkan. Dan sebagian budaya warisan nenek moyang mungkin hilang selama-lamanya. Malam yang berbintang. Lain kali
Jika tiba-tiba listrik padam pada malam hari, cobalah engkau menghibur diri dengan pergi keluar rumah untuk memandang langit. Anda barangkali hanya bisa membayangkan situasi pada masa itu. Beirut telah sering kehilangan aliran listrik selama perang berkecamuk. Sebelum orang membeli generator mereka sendiri, salah satu sisi langit jernih sekali pada malam hari karena tidak ada polusi cahaya. Itu bagian kota yang paling jauh dari medan perang. Orang-orang yang tidak bisa menonton televisi biasanya tergerak untuk menonton kilatan-kilatan cahaya yang berasal dari perang malam. Mereka tampaknya lebih suka menanggung risiko terkena pecahan mortir daripada harus melewati malam gelap yang membosankan. Maka Anda dapat melihat bintang-bintang dengan jelas sekali. Di sekolah saya pernah diberitahu bahwa planet-planet adalah sistem yang berada dalam kesetimbangan. Maka kita tidak usah cemas karena benda-benda angkasa itu tidak akan tiba-tiba menghantam bumi. Bagi saya ketika itu situasi tersebut secara mengerikan mengingatkan saya kepada cerita-cerita yang juga pernah diberikan tentang stabilitas sejarah Lebanon yang unik. Gagasan yang sama tentang kesetimbangan itu meresahkan saya. Saya memandangi rasi bintang di langit tanpa tahu apa yang harus dipercayai. Sejarah dan 3 hal yang serba kabur. Sejarah bukan sesuatu yang transparan. Anda melihat yang telah terjadi, bukan tulisan yang menghasilkan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan sejarah. Anda ada ketidaklengkapan yang mendasar dalam pemahaman Anda terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena Anda tidak melihat apa yang ada di dalam kotak. Bagaimana mekanismenya bekerja. Yang saya sebut pembangkit peristiwa-peristiwa sejarah berbeda bekerja. Yang saya sebut pembangkit peristiwa-peristiwa sejarah berbeda dengan peristiwa-peristiwa itu sendiri. Sama seperti pikiran dewa-dewa tidak dapat dibaca hanya dengan menyaksikan ulah mereka. Anda sangat mungkin untuk terkecoh oleh tujuan mereka yang sesungguhnya. Diskoneksi ini mirip dengan perbedaan antara makanan yang Anda lihat di atas meja di restoran dan proses yang teramati oleh Anda di dapur. Terakhir kali saya mampir ke sebuah restoran Cina di Canal Street di pusat kota Manhattan, saya melihat seekor tikus keluar dari dapur. Pikiran manusia mempunyai 3 kekurangan ketika harus berurusan dengan sejarah. Kekurangan yang saya sebut triplet of opacity. 3 hal yang serba kabur, yakni pertama, ilusi pemahaman atau bagaimana setiap orang mengira bahwa mereka tahu apa yang tengah terjadi di dunia yang lebih rumit atau lebih acak daripada yang disadari. Yang kedua, distorsi retrospektif atau bagaimana kita dapat menilai masalah hanya sesudah fakta tersedia, seolah-olah itu adalah pemandangan di belakang cermin atau sejarah tampak lebih jelas dan lebih tertara dalam buku-buku sejarah dibanding dalam realitas empiris. Dan yang ketiga, valuasi berlebihan terhadap informasi faktual dan hambatan yang dialami oleh orang-orang yang berwenang dan terpelajar. Khususnya ketika mereka menciptakan kategori-kategori ketika mereka mencoba menjadi seperti Plat. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Unsur pertama 3 serangkai ini adalah pola pikir keliru bahwa dunia tempat kita tinggal lebih dapat dipahami, lebih dapat diterangkan, dan karena itu lebih dapat diperkirakan daripada yang sesungguhnya. Dahulu saya berulang kali diberitahu oleh orang dewasa bahwa perang yang telah berlangsung hampir 17 tahun akan berakhir hanya dalam hitungan hari. Mereka tampaknya begitu percaya diri soal ramalan rentang waktu. Sebagaimana terbukti dari jumlah orang yang duduk menunggu di kamar-kamar hotel dan tempat-tempat pengungsian lain di Siprus, Yunani, Prancis, dan lain-lain mengenai kapan perang akan berakhir. Seorang paman terus berkata kepada saya bagaimana sekitar 30 tahun sebelumnya ketika orang-orang kaya Palestina mengungsi ke Lebanon, mereka menganggap itu sebuah solusi yang sangat sementara, atau kebanyakan di antara mereka yang masih hidup masih tinggal di sana 6 dasawarsa kemudian. Namun ketika saya bertanya kepadanya apakah itu akan sama dengan konflik kita, ia menjawab, tidak tentu. Tidak, tentu saja tidak. Tempat ini berbeda, tempat ini selalu berbeda. Entah bagaimana apa yang ia lihat pada orang lain tampaknya tidak berlaku baginya. Kebutuhan rentang waktu atau duration blindness yang dialami oleh pengungsi usia baik
usia baya ini sungguh penyakit yang mewabah. Belakangan ketika saya memutuskan menghindari obsesi pengungsi itu terhadap asal-usulnya atau pengaruh asal-usul di kalangan pengungsi biasanya merasuk agak terlalu dalam. Saya sengaja mempelajari perpustakaan tentang pengungsi dengan teliti agar tidak terjebak dalam nostalgia yang berlebihan. Para pengungsi ini tampak seperti menjadi tahanan kenangan mereka yang idealis tentang asal-usul dan kampung halaman. Mereka duduk berkumpul bersama-sama narapidana masa lampau untuk mengobrol tentang negeri asal dan makan panganan tradisional mereka, sementara musik asli dimainkan sebagai latar belakang. Mereka terus berkhayal makin jauh dari kenyataan, membayangkan skenario-skenario alternatif yang menurut mereka dapat terjadi dan dengan demikian tidak mengantar mereka ke situasi sejarah yang nyata. Misalnya, andai Syah tidak menunjuk orang yang tidak berkompeten ini sebagai perdana menteri, kita barangkali masih di sana. Mereka beranggapan seolah-olah peristiwa sejarah yang tidak terduga itu memiliki penyebab yang jelas, serta bahwa bencana yang telah terjadi seharusnya dapat dicegah dengan meniadakan penyebab yang jelas tersebut. Maka saya menyelidiki semua pengungsi atau pelarian yang dapat saya temukan guna mendapatkan informasi tentang perilaku mereka selama pengungsian. Hampir semuanya bertindak dengan cara yang sama. Anda mungkin sering mendengar cerita tentang pengungsi Kuba dengan koper yang sebagian belum dibongkar padahal mereka datang ke Miami pada tahun 1960-an. Hanya untuk beberapa hari sesudah rezim Castro merebut kekuasaan. Dan pengungsi Iran di Paris serta London yang melarikan diri dari Republik Islam pada tahun 1978 berpikir bahwa kepergian mereka hanya sebuah liburan singkat. Sebagian masih menunggu lebih dari seperempat abad kemudian untuk pulang ke negeri asal. Banyak warga Rusia yang meninggalkan negeri itu pada tahun 1917, seperti penulis Vladimir Nabokov, menetap di Berlin, barangkali supaya tidak terlalu jauh seandainya saat untuk kembali telah tiba. Nabokov sendiri selama hidupnya tidak tinggal menetap di suatu rumah. Yang jelas ia tidak pernah meninggalkan gaya hidupnya yang mewah sampai ia menjalani akhir hidupnya di Montreuil Palace Hotel di Danau Jenewa. Sudah tentu kekeliruan dalam peramalan itu antara lain dipengaruhi oleh pikiran-pikiran khayal, harapan yang membabi buta, tetapi pengetahuan pun sangat berperan dalam hal ini. Dinamika konflik Lebanon jelas sangat sulit diramalkan, tapi pola pikir orang telah menelaah kejadian-kejadian tersebut menunjukkan sebuah konstanta. Hampir semua orang yang peduli tampaknya yakin bahwa mereka paham tentang apa yang telah terjadi. Setiap hari muncul peristiwa-peristiwa yang benar-benar menyimpang dari ramalan mereka, tetapi mereka tidak bisa menerima bahwa mereka tidak meramalkan kejadian-kejadian itu. Sebagian besar yang terjadi dianggap gila ketika berada di masa lalu, namun kejadian-kejadian tadi tidak tampak segila itu setelah terjadi. Plausibilitas retrospektif ini menyebabkan suatu kejadian tidak terlalu langka dan mudah dibayangkan. Belakangan saya menemukan ilusi yang sama persis ketika memahami sukses bisnis dan pasar modal.